Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadil Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di film. Anda di film. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Fadil Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih dan juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu pajak. Jadi apa sih itu pajak dan bagaimana teknologi modern dapat membantu kita dalam mengurusi kewajiban pajak ini, khususnya melalui aplikasi layanan digital yang bernama Sapa Warga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya, mari kita pahami dulu apa sih itu pajak. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, layanan kesehatan, hingga program bantuan sosial. Jadi, kalau kita lihat fasilitas umum yang kita gunakan sehari-hari seperti jalan raya yang mulus, layanan transportasi umum, hingga subsidi pendidikan, semuanya itu dibiayai oleh pajak. Pajak adalah tulang punggung pembangunan sebuah negara. Namun, saya paham bahwa sebagian orang urusan pajak itu dianggap rumit, ribet, dan sering bikin malas. Banyak orang yang tidak tahu cara membayar pajak, bagaimana melaporkan kewajiban, hingga di mana mendapatkan informasi yang resminya. Nah, karena masalah itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menghadirkan berbagai solusi digital. Salah satunya adalah aplikasi Sapa Warga. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi juga disclaimer dulu bahwa video ini bertujuan untuk pemenuhan mata kuliah yakni sebagai pendidikan saja, keilmuan. Jadi aplikasi ini tuh bukan sekedar aplikasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan pembayaran pajak daerah, khususnya PBB dan restribusi. Jadi masyarakat bisa lebih mudah, transparan, dan cepat dalam mengakses informasi serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi Sapa Warga, fitur-fiturnya, manfaatnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman bisa memahami bahwa urusan pajak ini sudah jauh lebih sederhana dengan adanya aplikasi digital seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk saja ke aplikasinya yang ada di sebelah kanan saya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam aplikasi Sapa Warga ini. Oke, jadi pada aplikasi ini saya sudah login menggunakan akun Google ya. Namun saya masih belum mengisi data diri saya. Jadi kita akan berkenalan dengan fitur-fiturnya saja.
Jadi untuk pada halaman utama ini terdapat banyak fitur ya. Di halaman beranda, lalu di tombol navigasi ada yang namanya layanan. Lalu yang ketiga ada informasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada pesan, lalu ada notifikasi, dan di sini belum ada notifikasi ya. Dan yang terakhir ada profil yang pastinya ada sebagai profil kita. Oke, kita ke beranda lagi. Kita akan melihat fitur-fitur yang ada di beranda ini sebelum ke tombol navigasi yang lainnya. Di atas terdapat keterangan selamat siang pada akun kita, dan saya di sini sebagai warga ya. Dan kita juga sebetulnya bisa menjadi aparat negara, yakni seperti ini. Kita ke halaman profil, ada fitur klaim akun RW ya. Namun saya tidak akan mengklaimnya karena saya bukan RW ya, saya hanya sebagai warga biasa. Oke, kembali lagi ke ke halaman beranda. Di sini ada beberapa rekomendasi mulai dari Sambara, aduan, SPMB, ketenagakerjaan, serta Masjid Raya. Masjid Raya Al-Jabar ya. Oke, mungkin kita coba satu-satu dulu ya. Di fitur Sambara ini ada apa aja sih? Oke, jadi Sambara ini adalah layanan dari aplikasi Sapa Warga untuk pelayanan seputar pajak kendaraan. Jadi di fitur ini terdapat beberapa fitur juga seperti informasi pajak kendaraan dan bayar pajak kendaraan. Ada 3 layanan pada informasi pajak kendaraan, seperti cek pajak kendaraan pribadi, lalu yang kedua ada cek pajak kendaraan orang lain, lalu yang terakhir ada hubungi hotline Samsat Bapenda. Di fitur bayar pajak kendaraan terdapat 3 layanan juga, yakni pertama cek riwayat pembayaran, lakukan lepas kepemilikan kendaraan, serta reservasi layanan Samsat. Boleh kita coba satu-satu dulu. Oke, cek pajak kendaraan pribadi, dan ya kita harus mengisi data diri dulu karena saya belum. Mungkin penonton bisa mencobanya setelah mengisi data diri. Lalu ada pajak kendaraan orang lain, yang dimana ini lengkap ya. Ada pajak plat nomor kendaraan, plat yang hitam atau putih, lalu ada pajak kendaraan yang merah. Bentar guys, saya agak sedikit keringetan. Lalu ada pajak kendaraan kuning, yang itu untuk umum ya. Lalu di bawah ada hubungi hotline Samsat Bapenda ya, yang dimana kita akan langsung masuk ke dalam botnya Samsat Bapenda Jawa Barat. Oke, kita kembali lagi. Lalu ada layanan bayar pajak kendaraan, ada 3. Yang pertama cek riwayat pembayaran, karena saya belum melakukan transaksi sama sekali, jadi di sini belum ada pembayaran. Lalu ada layanan lakukan lepas kepemilikan kendaraan, jadi bagi yang membeli kendaraan baru ataupun second bisa bisa menggunakan layanan ini. Dan yang terakhir ada reservasi layanan Samsat, yang dimana kita bisa memesan layanan Samsat secara online. Ibaratkan seperti pesan lah ya, nanti kita bisa ke Samsat offline-nya langsung. Lalu di sini ada aduan. Oke, tidak dapat mengakses layanan karena kita harus mengisi data diri dulu ya. Lalu ada SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Oke, kita lanjutkan. Oke, terdapat beberapa fitur atau layanan terkait dengan SPMB ya. Di sini ada info sekolah SPMB, info jalur SPMB, rekomendasi sekolah SPMB, dokumen pendukung SPMB. Lalu ada pusat bantuan SPMB 2025, di mana ada tanya jawab, pertanyaan umum, lalu ada alur pengaduan
waktu dan syarat pengaduan serta butuh bantuan. Dan yang terakhir ada berita terkait SPMB, seperti ada berita di pemerintahan kabupaten nih, ada lokasi tes, terus kepala sekolah negeri Bandung, ada Bupati Karawang dan lain-lainnya lah ya seputar SPMB. Oke, kita lanjut ke fitur layanan yang ketiga, yakni ketenagakerjaan, yang dimana terdapat layanan ketenagakerjaan yang sudah pasti. Ada dua layanan, yakni daftar pencari kerja, yang dimana kita sebagai pelaku usaha yang masih dalam perbaikan ini keterangannya. Lalu ada layanan lowongan kerja, yang dimana jika kita klik akan masuk ke Loker Jawa Barat. Oke, di sini juga ada beberapa ikut pelatihan seperti pelatihan bahasa Jepang, pelatihan kerja bidang manufaktur, dan yang lainnya lah ya. Oke, kita lanjut ke layanan ketiga, yakni Masjid Raya Al-Jabar, yang dimana ini terdapat pesan tiket kunjungan, dan adapun daftar kegiatan majelis taklim serta akses virtual tur kawasan Jabar, yang ini 360 derajat. Wah, jadi kita sepertinya tidak perlu ke sana ya. Mari kita coba fiturnya, kawasan Masjid Al-Jabar. Wow, dan ini dia. Dan kenapa ini? Oke, kita sudah ada di Al-Jabar. Wah, ini keren sekali ya. Jadi kita bisa ke Masjid Al-Jabar tanpa harus ke masjidnya langsung ini. Oke, sebentar. Oke, kita kembali ke beranda utama. Di sini ada daftar layanan. Yang pertama ada fase kehidupan dan layanan lainnya. Untuk fase kehidupan sendiri terdapat 11 sektor. Yang pertama ada keluarga, pendidikan, karir, usaha, tempat dan lingkungan, kendaraan, kesehatan, hari tua, tanggap darurat, sosial dan hukum, serta rekreasi. Oke, kita akan coba sektor keluarga, di mana terdapat dua kategori, yakni pertama 3 administrasi kependudukan dan aduan, yang dimana terdapat 3 layanan dalam administrasi kependudukan. Yang pertama layanan kependudukan untuk daerah-daerah tertentu ya, lalu ada sistem informasi data kependudukan, dan untuk aduan sendiri yakni aduan warga, yang dimana kita harus mengisi data diri kita terlebih dahulu. Lalu lanjut ke sektor pendidikan, yang dimana terdapat 4 kategori. Yang pertama ada pendidikan tinggi, yang dimana ada 3 layanan. Yang pertama KKN Jabar Caang, pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian serta beasiswa S1 full. Lalu ada sekolah, yang dimana terdapat 5 pelayanan, sistem penerimaan murid baru SPMB seperti yang di awal-awal. Yang kedua ada aduan perlindungan siswa, yakni laporan kita terhadap pemerintah setempat jika ada perundungan seperti bully atau pelecehan yang lainnya. Lalu ada izin pendirian sekolah luar biasa SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat, legalisir jasa SMA, SMK, SLB, mutasi serta didik jenjang SMA, SMK dan sebagainya. Lalu ada pendidikan non formal seperti wisata, literasi, kearsipan, Jabar Istimewa Digital Academy, dan yang terakhir ada aduan. Oke, kita lanjut kembali lagi ke sektor ketiga, yakni karir. Terdapat 3 kategori. Yang pertama lowongan pekerjaan, yang pertama ketenagakerjaan seperti yang disebut di awal-awal yang di beranda ya. Lalu ada pelatihan dan sertifikasi, ada Jabar Digital Academy yang sebelumnya ada di sektor pendidikan dan Garhab Pemkab Jabar, dan yang terakhir pastinya ada aduan. Lalu ada usaha juga, terdapat 2 kategori. Yang pertama membangun usaha, pelatihan kerja mandiri, penyewaan sewa kios, warung kreatif, kantin, warung usaha, kawasan Taman Hutan Raya Tahura Juanda, konsultan kerja mandiri West Java Investment Group.
Lalu ada lingkungan dan tempat tinggal, yang dimana terdapat 3 kategori. Yang pertama mendapat hunian, yang dimana terdapat 1 layanan yakni sifat sistem informasi pengelolaan apartemen transit. Lalu ada kategori pemeliharaan lingkungan, yang terdapat 3 layanan, yang dimana isinya ada bank sampah, pengujian kualitas air, andalalin, analisa dampak lalu lintas, serta aduan. Lalu ada bagian kendaraan, yang dimana ada 2 kategori, yakni transportasi pribadi dan aduan yang pastinya, yang dimana terdapat 2 layanan dalam transportasi pribadi. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, pembayaran BPNKB, 2 perorangan dan badan. Oke, lalu ada kesehatan juga, terdapat 3 kategori: kesehatan individu dan keluarga, fasilitas kedaruratan kesehatan, serta aduan. Lalu kita lanjut ke hari tua, yang dimana ini hanya terdapat 1 kategori saja, yang ini aduan. Lalu ada tanggap darurat, yang dimana terdapat fasilitas kedaruratan serta aduan, nomor darurat, kedaruratan penting. Oke, lalu ada sektor sosial dan hukum ya, yang dimana kalian bisa mencobanya satu persatu. Di wisata ada wisata Jebar juga, terus ada fasilitas publik, yang dimana kita bisa melihat 360 derajat seperti Sidaya Aljabar sebelumnya. Oke, ya lengkap juga. Ini sekarang kita berada di fitur layanan. Semua layanan yakni mulai dari A sampai apa nih? Apakah bisa sampai Z? Oh, berarti sampai B ya. Yang dimana mulai dari kendaraan, kesehatan, pendidikan, ada ya. Mungkin penonton bisa mengisi data diri dulu untuk menikmati fitur lengkapnya. Di sini ada pesan, di sini terdapat 197 pesan ya. Lalu kita masuk ke bagian profile. Ya, kita cobain ini aja. Di sini saya udah aplikasi 5.1.78, dan di sini di bagian profil juga ada pesan. Oke, kita kembali ke halaman utama, dan ini aplikasi yang sangat worth it untuk pelayanan pajak dan bagus. UI-nya saya suka. Oke, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan fitur-fitur dalam aplikasi sendiri. Kalian bisa mencobanya sendiri di mana saja dan kapan saja. Dan kita akan langsung saja ke bagian akhir, yakni closing. Nah, teman-teman, tadi itulah pembahasan kita mengenai pajak dan juga review aplikasi layanan pajak digital, yakni Sapa Warga. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara sekaligus sumber utama pembiayaan sebuah pembangunan. Dengan adanya aplikasi Sapa Warga ini, proses pembayaran pajak daerah khususnya PBB seperti dengan adanya aplikasi Sapa Warga ini, proses pembayaran pajak daerah seperti khususnya pajak kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Tidak akan lagi ada alasan untuk malas ataupun menunda bayar pajak, karena semua bisa dilakukan lewat genggaman tangan kita. Harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih sadar pentingnya pajak, lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban, dan mulai terbiasa menggunakan aplikasi layanan digital seperti Sapa Warga ini.
Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung pembangunan negara dengan membayar pajak waktu. Saya Nurpadi Irfan, ucapkan terima kasih. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan boleh di-share jika teman-teman menginginkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Goodbye.